Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i hamalatil qur'anil azim wa jami'il qura'il muhlisin wa jami'il mufassirin wa ila jami'i talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah wa lisyafaati hadil quranil azim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fasqum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Alladzina, rupanya orang-orang. Jadi ini kemarin menerangkan tentang orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, yang mereka nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di neraka jahanam. Rupanya alladzina, orang-orang. Badalun sebagai badal minal ladzina, dari lafadz alladzina qablahu yang sebelumnya. Ya tarabbasuna, yang pada menunggu. Siapa alladzina? Yang duruna artinya menanti-nanti, bikum kepada kalian semua, al dawaira kepada giliran. Fa in kana, maka jika ada lakum bagi kalian semua apa fathun, keberhasilan atau kemenangan. Dhafrun artinya kemenangan, wa ghanimatun dan juga harta rampasan perang, minallahi yang itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu, pada berkata siapa orang-orang yang kafir tadi, lakum, munafik ya di sini ya, lakum kepada kalian semua. Alam nakun, apakah tidak ada siapa kami, tidak ada itu ma'akum berserta kalian semua. Jadi kalau kok bertemu orang-orang itu tidak mau ikut campur, tidak mau ikut berjuang, tetapi kalau orang-orang mukmin itu pada berhasil, mereka berkata, aku kan bersamamu. Nah, gitu maksudnya itu. Minta bagian maksudnya. Kalau orang-orang Islam yang mendapat kemenangan. Fiddini, di dalam agama, wal jihadi dan juga jihad. Fa'tu, maka memberikanlah kalian semuanya kepada kami minal ghanimati, dari harta rampasan perang. Wa in kana, dan jika ada apa kemenangan, ada itu lil kafirin, bagi orang-orang kafir, apa nasibun kemenangan, minal dhafri, dari nasibun bagian ya. Kenyataannya minal dhafri atas kemenangan, dari kemenangan, alaikum atas kalian semua. Qalu, maka pada berkata siapa orang-orang yang munafik, lahum kepada orang kafir, alam nastahwid, ayatasawwalu artinya membela siapa kami, ayatasawwalu artinya membela, alaikum kepada kalian semua. Wa naqdiru, dan kuasa siapa kami, ala akhdikum atas pengambilan kalian semua, wa akhqatlakum dan pemusnahan kalian semua. Wa abqaina, maka tetap siapa kami, alaikum atas kalian semua. Jadi orang-orang yang munafik itu, kalau orang-orang yang Islam itu pada menang, mereka ikut menunggu untuk mendapatkan kemenangan. Nah, karena dia berkata bahwa aku kan bantu kamu. Nah, gitu kurang lebihnya. Berpihak di kamu. Lah, andai kan yang menang itu orang kafir, mereka juga berdalih,
Aku kan juga bersamamu. Nah, kurang lebih begitu. Wa alam namnakum, dan apakah tidak membela siapa kami kum kepada kalian semua minal mukminina dari orang-orang mukmin. Ayat faru artinya memenangkan siapa orang kafir bikum kepada kalian semua. Bitakhlidihim dengan mengambil daripada mereka. Wa murasalatihim dan juga memberikan apa istilahnya mata-mata utusan bi akhbarikum dengan memberikan kabar kepada kalian semua. Falana maka itu bagi kami alaikum kepada kalian semua alminatun, adapun ada anugerah yang harus kalian berikan. Jadi ketika mereka kumpul dengan orang-orang kafir yang ketika itu umpama kok menang dari orang-orang yang mukmin, mereka ngomong, aku kan yang sudah bersedia membantu kamu menjadi mata-mata berutusan atas kabar mereka dan lain sebagainya. Maka qala berkata siapa Allah Ta'ala, Fallahu yahkumu bainakum, Fallahu maka adapun Allah itu yahkumu akan menghukumi siapa Allah bainakum di antara kalian semua, wa bainahum dan di antara mereka orang-orang munafik. Yaumal kiamati besok di hari kiamat. Bi ayat akhwalakum, gambarannya jika memasukkan siapa Allah kum kepada kalian semua al-jannata kepada surga. Wa yudkhiluhum dan memasukkan siapa Allah hum kepada mereka orang-orang munafik an-naro kepada neraka. Walai yaj'al dan tidak akan pernah menjadikan siapa Allah lil kafirina bagi orang-orang yang kafir alal mukminina atas orang-orang yang mukmin apanya sabilan jalannya, aitorikon artinya jalan, bil istissolid untuk membasmi atau menghabiskan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang munafik itu seperti itu kurang lebihnya, di mana mereka itu nanti yang mendapat kemenangan, disitulah dia condongnya. Kalau yang menang orang-orang mukmin, maka dia bagaimanapun caranya ibaratnya tuh mencari muka lah bahasanya kepada orang-orang yang mukmin, andaikan orang itu menang dalam berperang. Demikian juga sebaliknya, andaikan kok orang mukmin kalah, yang menang orang kafir, maka dia juga mencari-cari dalih bahwa dia juga membantu orang-orang kafir. Jadi tidak ke sana, tidak ke sini. Nah, itu begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu, maka itu nanti besok di akhirat akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam tafsir Sawi itu diterangkan bahwasanya nanti itu andaikan sudah di yaumul kiamah, ruwiya anahu yaumal kiamati hina yuma yatamazul kufari, ketika nanti dipisahkan antara orang kafir minal mukminin dari orang mukmin, tabqa maka akan tetap apa hadil umati inilah umat. Jadi besok kan dibagi dua dulu antara orang kafir dengan orang mukmin, dua bagian, ashabul yamin sama ashabus simal. Maka awalnya orang-orang munafik itu berkumpul dengan orang-orang mukmin. Nah, begitu besok. Nah, tabqa hadil ummah wa fiha, dan di dalam umat yang ashabul yamin tadi munafikuha ada orang-orang munafiknya daripada ashabul yamin atau orang yang mukmin tadi. Fayatajalla maka lalu berdohir atau menampakkan diri siapa Allah lahum kepada mereka. Fayakhiru maka lalu pada bersujud siapa al-mu'minuna orang-orang mukmin sujadan dengan benar-benar sujud. Wal munafikuna dan orang-orang munafik itu yasiru menjadi siapa orang-orang munafik itu durihim ke belakang mereka tobakon dengan membelakanginya. Fala yastati'una maka tidak mampu siapa mereka asujuda kepada sujud. Nah, besok di akhirat setelah dibagi dua antara orang kafir dan orang mukmin, itu orang-orang munafik besok itu kumpul dengan orang mukmin dulu. Tetapi ketika Allah Jalla Jalaluhu itu menunjukkan keagungannya, maka yang orang mukmin itu sujud kepada Allah, yang orang munafik itu balik kanan. Artinya itu menampakkan punggungnya, dia tidak sujud tapi menampakkan punggungnya. Jadi macam mana anak sujud? Kebalik, patah nanti apanya?
punggungnya. Nah itu mereka tidak mampu sujud. Fala yastati'una as-sujuda. Mereka tidak mampu sujud. Waruya annahum yu'tuna ala sirah. Dan ada riwayat lagi di dalam ayat yang lain, maksudnya itu mereka nanti ketika di siratal mustaqim, ayat ala sirati artinya atas siratal mustaqim, nurun mereka sama-sama bercahaya. Kama seperti cahaya yu'to yang diberikan apa cahaya al mukminuna, yu'to diberikan siapa al mukminuna orang-orang mukmin. Fayamduna maka lewat siapa mereka binurihim dengan cahaya mereka. Maksudnya melewat sama-sama siratal mustaqim lewat. Sama-sama bercahaya sama dengan orang-orang mukmin tadi. Tapi bedanya sumayutfi'u. Lalu padam apa nuruhum cahaya mereka, waya beqa dan masih tetap apa nurul mukminina cahayanya orang-orang mukmin. Fayunadi maka fayunaduna maka pada dipanggil siapa al mukminina orang-orang mukmin. Fayunaduna maka pada dipanggil al mukminina kepada orang-orang mukmin ungduru. Lihatlah kepada kami naktabis mengambil siapa kami min nurikum dari cahaya kalian semua. Bahwa adapun riwayat yang lainnya itu makna qauli ta'ala dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu nuruna katabis min nurikum. Nah ini. Besok di ayat yang besok itu ada. Jadi para ulama kita atau nabi diwarisi oleh para ulama kita, ya kan? Itu menjadi tahu tentang akhirat itu karena diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka mereka bisa menerangkan karena sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ditambah hadisnya baginda Nabi. Maka mereka bisa menerangkan, oh besok kalau orang munafik itu sama-sama bercahaya antara orang mukmin dan orang munafik ketika lewat siratal mustaqim. Tetapi ketika nanti dipanggil cahaya dari orang, karena mereka sama-sama bercahaya, cahayanya orang-orang yang munafik itu akan redup, hilang, dan cahayanya orang-orang mukmin itu akan tetap masih ada. Cuman begitu bedanya nanti. Makanya mereka nanti itu seperti keterangan ayat atasnya kemarin akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitarkil asfali minan. Nah, mereka ditempatkan di sisi paling bawah. Darkil asfal, undakan yang paling bawah. Makanya yang untuk lewat Pak Kadus itu namanya aspal, jalan itu, karena bagian bawah gitu. Aspal, aspal. Bahasanya pada ya aspal gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi intinya orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik itu tidak akan menang kapanpun itu melawan kepada orang-orang mukmin. Andaikan menang di dunia ya tidak akan menang besok di akhirat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina sesungguhnya orang-orang yang munafik yukhadi'una itu pada menipu siapa orang-orang munafik Allah kepada Allah. Cara menipu merekanya bagaimana kepada orang-orang yang beriman itu? Bidaharihim dengan menampakkan diri mereka khilafama, berbeda dengan keadaan atau sesuatu abtonu yang menyimpan atau dalam hatinya minal kufri dari kekafiran. Sebenarnya mereka itu kafir. Tapi wong supaya sama dengan orang yang lain, supaya ikut menang istilahnya, ikut menikmati dunia ini, ikut menikmati kemakmuran ini, maka dia hatinya tuh kafir, sebenarnya malas, nggak mau, tapi di dohirnya dia laksanakan, sama-sama ingin mengerjakan. Kenapa kok begitu? Lihat fa'u supaya menghindari anhum dari mereka akamuhu kepada hukum-hukum mereka aduniwiyati yang golongan dunia, artinya supaya ikut menang, ikut enak. Nah, itu begitu.
ad adini wiyati gitu Pak. Aduni cuman baca tunggu dulu Pak. Adun wiyati, nah itu ya, adun aduni wiyati gitu Pak. Aduni wiyati, nah gitu. Nah yang golongan dunia, atau asal ada ya kok di tasjid itu bermakna nisbat atau golongan. Contoh asy-Syafi'i berarti Syafi'i, nah itu berarti golongan Imam Syafi'i, Hanafi, golongan Imam Hanafi, Indonesia, golongan orang Indonesia dalam tata bahasa Arab loh. Mukhlisi, oh, bukan begitu, tidak ada Pak, itu nisbat tidak ada yang begitu. Wa adapun Allah, mana tadi sampai hilang. Wa adapun Allah itu khadi'uhum, menipu siapa Allahum kepada mereka orang-orang munafik. Perasaan dia itulah hebat nipu Allah ya kan. Icaknya sholat, icaknya baik, icaknya ini itulah ya kan. Padahal hatinya tidak seperti itu. Tapi dia tidak tahu bahwa Allah maha tahu. Akhirnya ya Allah yang sebenarnya menipu mereka. Wa khadi'uhum, wa adapun Allah itu khadi'uhum, yang menipu orang-orang munafik, yang antara dohir dan batinnya tidak sama. Dohirnya kelihatan baik, batinnya ternyata busuk atau tidak baik. Maka ya ganti ditipu oleh Allah. Famujazihim, balas siapa Allahum kepada mereka orang-orang munafik ala khidaihim, atas tipuan mereka. Fayaftadhuna, maka lalu menghinakan siapa Allah Ta'ala di dunia ini bi'itla'illahi, dengan melihat kepada Allah Ta'ala, nabihi bi'itla'illahi, dengan memperlihatkannya Allah nabiyahu, kepada nabinya Allah, alama atas sesuatu, abtonu, yang menyimpan siapa orang-orang munafik hu kepada artinya walaupun dianggap para nabi, para ulama itu tidak tahu bahwa mereka itu munafik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan tahu kepada Nabi, kepada para pewarisnya, bahwa ada orang-orang yang munafik. Nah, karena tahu begitu, Allah yang memberitahu, fayu'aqibuna, maka akan membalas siapa Allah atau menyiksa siapa Allah fil akhirati, besok di akhirat. Fayu'aqibuna, maka akan pada disiksa siapa mereka orang-orang munafik fil akhirati, besok di akhirat. Salah satu tandanya lagi, ini contohnya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu, dan ketika mengerjakan atau mendirikan siapa mereka ila sholati, kepada sholat, ma'al mu'minina, beserta orang-orang mukmin, qamu, pada mengerjakan siapa mereka kepada sholat, kusala, dalam keadaan malas, mutasakilina, artinya dalam keadaan berat, terpaksa ibaratnya. Orang jadi tokoh masyarakat mungkin, orang yang terpandang mungkin. Nah, itu. Kalau kita kok ada rasa terpaksa dalam melaksanakan ibadah, khususnya sholat, nah itu harus hati-hati. Kita harus berusaha supaya rasa malas dalam sholat itu hilang. Karena salah satu nih, mohon maaf, diri kita kok ada rasa malas untuk melaksanakan sholat, maka itu tanda-tanda kemunafikan ada pada diri kita. Itu kita biasa sholat tapi ada malas-malasan, itu mulai nak tumbuh sifat kemunafikan. Kalau tidak ada orang sholatnya kita tinggalkan, ya. Kalau ada orang cak-cak semangat, maka itu tumbuhlah biji kemunafikan di hati kita. Lah nanti seterus-terusnya, karena sudah tumbuh, kalau subur kita pelihara, maka akhirnya kalau ada orang sholat, kalau tidak ada orang nggak sholat.
Ataupun ada orang pun kadang alasan supaya macam mana dia tidak sholat. Itu begitu. Karena sholat itu perkara nyata, sulit dan paling berat. Nah itu ya. Makanya dalam ayat depan kemarin, jadi nyari khusyuk tuh nggak usah susah-susah. Wasta'inu bisobri wasolah. Kalau kita ada suatu masalah, sudah minta kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan ketahuilah fa innaha, maka sesungguhnya sholat itulah kabiratun, sungguh sangat berat, illa alal khosiina, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita kok sudah sama Allah kasih ibaratnya itu fadl diberikan oleh Allah, kita mampu sholat 5 waktu, maka itu termasuk golongan orang-orang yang khusyuk. Ya namanya khusyuk nanti itu kelas-kelasan. Jangan terus disamakan nanti kok begini beda. Khusyuk itu kelas-kelasan. Itu begitu. Yang penting kok Pak Degiwo kok sudah sholat 5 waktu full, nggak ada ditinggal. Tapi kira-kira dikit, enggak apa-apa. Yang penting 5 waktu itu dalam sehari semalam penuh, nggak ada yang ditinggalkan. Kari-kari dikit enggak apa-apa, ya kan? Itu termasuk golongan orang-orang khusyuk. Nah, itu nggak usah jauh-jauh ibaratnya. Kelas itu dulu jadilah khusyuknya. Karena tidak semua orang tuh mampu untuk dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini pas ini bulan Rajab. Pengajiannya ya tiap tahun sekali, bulan Rajab, Isra Mi'raj, ya kan? Nah, tapi sholatnya masih tetap ditinggal. Nah itu ya seperti itu ya. Kalau bisa jangan, tahun ini dikredit lah. Tahun ini maghrib dulu. Nah, tahun besok tambah isya, tahun besok tambah subuh, tahun besoknya lagi tambah duhur, tahun besoknya lagi tambah asar. Setidaknya begitu. Jadi kita waktu mati itu sudah full sholat 5 waktu. Nah itu begitu ya. Nah, dengan mikul balok itu berat sholat 5 waktu. Padahal sholat itu berapa lah? Kalau 4 menit itu rukunnya dikerjakan semua, itu paling lambat 1,5 menit. Rukunnya dikerjakan semua. Menjadi sholatnya itu salah pokoknya. Nah itu paling lama itu 1,5 menit. 4 rakaat. Nah, itu. Nah, beda kalau ada biasa-biasa itu kan sudah banyak tambahannya, banyak sunah-sunahnya, banyak kelengkapannya istilahnya gitu. Padahal cuma 1,5 menit. Nah itu kalau kok orang yang nggak ditolong sama Allah, ya kan? Seperti ayat depan kemarin, walaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'kumus syaitona illa qalila. Andai kan kok bukan karena fadl yang diberikan Allah dan rahmat yang diberikan Allah, maka tentu kalian semua akan banyak sangat sekali yang mengikuti setan illa qalila, kecuali hanya sedikit. Ya, salah satu tanda di hati kita itu ini. Kalau kita sholat kok malas-malesan, ayo berarti termasuk tanda-tanda kita itu terjangkit daripada munafik. Tandanya itu. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yura'unan nasa, ingin pamer an-nasa kepada manusia bisolatihim, dengan sholat mereka. Pokoknya kalau ada manusia sholat, kalau enggak. Nah, itu namanya pamer kepada manusia. Beda kalau kok ada orang ya sholat, nggak ada orang ya sholat. Maka asal terus nanti riya itu hilang. Cara menghilangkan riya itu mudah kata para ulama, dikerjai terus. Bahwa sholat terus ada orang, nggak ada orang sholat. Asal sempat ke masjid, asal sempat ke masjid. Asalnya ya ada, nanti ditengok supaya ditengok orang ini itu ada. Tapi lama-lama ada lupanya. Nah kita lupa ndak begitu tuh loh. Itu disebut ikhlas atau tidak riya. Nah itu makanya kata para ulama, al istiqomatu tudhibur riya. Istiqomah itu atau terus menerus akan menghilangkan riya. Lama-lama bosen kita tuh riya terus. Pasti ada nanti kok kepengen karena mendapat fadl atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang munafik lagi,
Wala yadhkurunallaha illa qalila, wala yadhkuruna, dan tidak akan pada ingat kepada Allah illa qalilan, kecuali ayusalluna, artinya pada sholat, illa qalilan, kecuali hanya sedikit, artinya sholatnya itu jarang-jarang. Nah, dan zikirnya, ingatnya sama Allah itu jarang-jarang. Riyaan, artinya karena riya, ingin pamer, ingin ditengok sama orang lain. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mudzabdzabina, pada bimbang siapa mereka? Ai mutaraddidina, artinya pada ragu-ragu, baina dzalika, di antara demikian. Apa ya kafir ngerjakan sholat, apakah tidak? Nah, gitu maksudnya. Ai al-kufru, artinya kafir, wal imanu, dan juga iman. Apa kafir wae penak kafir, ra salat rapopo gitu. Apa iman? Nah, gitu. La musawwibina, artinya tidak masuk ilaha ulai, kepada mereka orang-orang kafir, ail kufari, artinya orang-orang kafir. Wala ilaha ulai, dan juga tidak akan masuk kepada orang-orang yang mukmin, ayil mukminina, kepada orang-orang mukmin. Wa may yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Waman, dan siapapun itu, kok yudlil, menganiayahu, kepada orang tersebut, siapa Allah, falang tajida, maka tidak akan bisa menemukan siapa orang tersebut, lahu, kepada Allah, apanya, sabilan, jalannya, ayatorikon, artinya jalan, ilal huda, kepada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kok sama Allah dikasih mampu sholat, mampu sujud, mampu berbuat baik, mampu ngaji, itu semua-muanya adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jadi harus kita syukuri. Kita kok sama Allah ditakdir sholat, itu harus dalam ketika sholat itu aduh rasa begini, ya Allah terima kasih, saya ini ya Allah yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan engkau tuh nggak butuh aku, engkau nggak butuh ibadahku, kok engkau takdir aku bisa sujud kepadamu. Nah gitu loh, yang tidak semua orang, tidak semua makhluk engkau takdir sujud kepadamu, engkau takdir sholat. Nah, begitu setiap amal itu harus diingatkan Allahnya dulu. Terima kasih ya Allah, engkau takdir sholat, engkau takdir berjamaah, engkau takdir sodakoh, engkau takdir ngaji, engkau takdir berbuat baik, dan lain sebagainya. Harus ingat Allahnya dulu. Yang tidak semua-muanya Allah takdir sholat. Cobalah di sekeliling kita, di masyarakat kita, ya kan? Tidak semua-muanya, Pak, ditakdir oleh Allah mampu sholat. Itu kenikmatan yang luar biasa. Yang sholat atau sujud tadi sebagai identitas kita besok di akhirat sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ada yang lebih hebat dari itu? Statusnya supaya kita menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berlomba-lomba untuk menggapai ridhonya Allah. Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh apa namanya masjidnya begini, atau sholat di jamaah begini, atau ngaji begini, nggak ada, ya kan? Kita nggak sholat sedunia ini, Allah nggak khawatir rubuh, Allah nggak khawatir menjadi hina, Allah tetap mulia karena kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Kita sedunia kok maksiat kepada Allah, nggak mau ibadah semua, ya tidak menambah hinanya Allah. Kita semua di dunia kok mau sholat, mau ibadah kepada Allah, ya tidak menambah kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya Allah kembalikan kepada makhluknya sebagai fadl yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sambil begitu, kalau kita pasti takdir baik oleh Allah itu, terima kasih ya Allah, engkau takdir bisa sholat, mampu sholat. Tidak semua engkau beri takdir mampu sholat. Nah itu begitu, harus berterima kasihlah kepada Allah. Nah itu begitu.
Ai thariqon artinya jalan ilal huda kepada petunjuk. Kita kalkulasi lah coba. Masyarakat kita apa kita kan nampak itu. Orang sholat nggak sholat tuh cahayanya nampak loh. Wajahnya berbeda loh. Orang sering kena air wudhu dengan tidak itu beda. Sering kena air wudhunya minimal 5 kali, anggaplah sholat 5 waktu. Dengan yang enggak itu beda. Wajahnya beda. Nah, itu pasti beda, perhatikan lah beda. Orang kok sholatnya sedikit, maksud jarang sholat, wajahnya beda, auranya beda. Nah, itu begitu. Pasti begitu. Nah, karena tanda di dunia itu juga lah yang nanti akan terus menerus menjadi tanda besok di akhirat. Itu ya kalau sama-sama ketemu orang nggak sholatnya ya iya biasa baik gitu. Tapi kalau kok kita melihat orang-orang yang tekun sholat 5 waktu pasti cahaya wajahnya beda, auranya beda. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alullaha 'alaikum sultanan mubina. Tapi tadi ya, nanti peh tahu ya terus jangan untuk ngatok-ngatok kanti. Wajahmu nampak, tidak pernah sholat kau, tidak boleh begitu. Baru tahu gitu terus sok-sokan ya kan, tidak boleh. Nah, ibadah itu kita sama-sama berlomba untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tuh begitu. Fastabiqul khairat wasabiku ila magfiratim mir rabbikum. Usaha terus. Siru ilallah urja wa umyanan wa makasiro kemarin itu. Pokoknya berusaha macam mana. Jadi kita tugasnya tuh mengabdi kepada Allah, bukan menilai ibadah orang lain. Jangan ya, bahaya kita nanti akan tertipu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Amanu yang pada beriman siapa alladzina? Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang. Amanu yang pada beriman siapa alladzina? La tattakhidu, jangan pada mengambil siapa kalian semua al kafirina kepada orang-orang kafir, auliya kepada menjadi pelindung min dunil mukminin atau kekasih ya, min dunil mukminina dari selain orang-orang yang mukmin. Aturiduna apakah menginginkan siapa kalian semua? Ang taj'alu jika menjadikan siapa kalian semua lillahi kepada Allah, alaikum kepada kalian semua, bimawalatihim dengan penguasaan mereka, sultanan kepada penguasa, mubinan yang nyata. Jadi ya sudah benar kita orang-orang Indonesia itu apapun yang terjadi ya kan, kalau milih pemimpin itu ya yang Islam, yang mukmin. Nah, itu begitu, memang sudah benar. Kalau ada non muslim dikit atau kafir yang bukan Islam biasanya agak kacau kalau menjadi pilihan pemimpin. Nah, itu sudah benar. Walal mu'alif rahimahullah burhanan artinya menjadi tanda bayinan yang nampak ala nifaqikum atas kemunafikan kalian semua. Jadi jangan sampai kita salah satu tanda munafik lagi yaitu kita senang sesuatu atau orang-orang yang tidak baik, khususnya orang-orang yang kafir. Kita nggak biasa senang kepada orang-orang yang baik atau nggak senang sesuatu yang baik. Nah, itu begitu. Asal ada sesuatu yang baik langsung komentar tidak baik, ada sesuatu yang baik langsung komentar tidak baik. Nah, ini di kitab apa itu kemarin salah satu tanda ciri diri kita itu ada yang tidak beres di diri kita. Asal kita nengok kebaikan atau mendengar kebaikan atau bertemu kebaikan itu langsung komentar yang tidak baik. Itu salah satu tanda bahwa diri kita ada masalah. Ada sesuatu masalah, entah munafik, entah hatinya kotor, entah hatinya keras, entah tidak mendapat hidayah dari Allah. Pokoknya itu salah satu tanda. Salah satu tanda, ya banyak nanti tanda yang lainnya. Termasuk lah ini, itu nggak seneng dengan orang-orang yang baik. Nah, itu senangnya dengan orang-orang yang tidak baik.
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik. Orang munafik itu bagaimana sih? Ya, seperti kemarin itu, kalau diamanahi mengingkari, kalau ngomong berdusta, kalau berjanji mengingkari. Nah, itu tanda-tanda itu nanti dikembangkan sendiri. Kalau kita kok ada salah satu tanda itu, ya berarti kita termasuk orang-orang munafik. Lah ini akibat orang munafik. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu fidarki, artinya di tingkatan ail makani, artinya tempat al asfali yang paling bawah, minan nari, dari api neraka. Malah di bawahnya setan kita. Kalau kita menjadi orang munafik. Wa adapun darkil asfal minan nari, dan neraka itu kok ruha, keraknya neraka. Nah, kalau sudah sampai di situ, walang tajida, dan tidak akan menemukan siapa munafik, tidak menemukan lahum kepada mereka, apanya, nasiron, penolongnya. Di bawah sekali. Macam mana? Tidak tahan orang nyampe sana. Aimanian, artinya penyegah, minal adabi, yang menahan, minal adabi, dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum terjadi seperti itu sampai kita mati, ya illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Illal ladzina, kecuali orang-orang tabu yang pada mau bertobat. Siapa mereka? Sudah kita tahu diri kita itu bagaimana, kita itu termasuk munafik apa tidak. Maka kalau ada tanda-tanda yang diterang-terangkan tadi, aiminan nifaki, dari kemunafikan, waslahu, dan mau berbuat baik, memperbaiki amalahum, kepada amal mereka, wa'tasomu, dan pada berpegang teguh, aywasaku, artinya berpegang teguh, billahi, dengan Allah, wa akhlasu, dan pada mau ikhlas, dinahum, dengan agama mereka, lillahi, kepada Allah, minariyai, dari pamer, faulaika, maka orang yang mau bertobat, memperbaiki amal supaya menjadi baik, berpegang teguh kepada agamanya Allah, mau ikhlas tadi, faulaika, maka adapun mereka yang mau seperti itu ma'al mu'minina, beserta orang-orang mukmin, fima, di dalam segala sesuatu hal, yu'tuna, yang diberikan siapa mukmin, hu, kepada ma, wa saufa yu'tillahu, dan akan memberikan siapa Allah al mukminina, kepada orang-orang mukmin, ajran, kepada pahala, adiman, yang agung, fil akhirati, besok di akhirat. Rupanya bentuknya pahala yang agung besok di akhirat, wa adapun pahala yang agung itu al jannatu, berupa surga. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Ma yaf'alu, tidak akan mengerjakan siapa Allah, tidak akan mengerjakan, atau apakah mengerjakan siapa Allah biadabikum, dengan menyiksa kalian semua, in syakartum, jika kok kalian mau bersyukur. Ingat bahwa ibadahmu, kuat ibadah, kamu dikasih istri, anak, harta, segala macam-macam, itu ni'amahu, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amantum, dan beriman siapa kalian semua, bi, dengan Allah. Wal istifhamu, dan adapun pertanyaan, bimakna nafi, dengan maknanya tidak. La yu'adzibukum, artinya tidak akan menyiksa siapa Allah kum, kepada kalian semua. Wa kana, dan ada siapa Allah itu syakiran, dat yang maha mensyukuri, li a'malil mu'minina, untuk amalnya orang-orang mukmin, bisa batin, dengan memberikan pahala, aliman, juga dat yang maha mengetahui, bi khalqihi, dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim
wa kana Allahu sami'an alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.